Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Shalom. Senang bisa kembali bersama Bapak Ibu Saudara di program Selalu Baru Tiap Pagi. Dan pagi hari ini saya akan sharing firman Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan di masa-masa kesesakan. Nah, saya ajak kita untuk melihat sebuah penggalan syair yang menarik dari nyanyian syukur Daud yang ditulis di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Puji Tuhan. Nah, di sini Daud sedang membuka sebuah rahasia bagi kita tentang apa yang ia lakukan saat berada di dalam kesesakan. Dan ternyata yang Daud lakukan ketika dia berada di dalam kesesakan adalah dia berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan itu bisa berarti berdoa kepada Tuhan, bisa juga berarti menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, ada dua hal yang bisa kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Daud di dalam nyanyian ucapan syukurnya ini. Yang pertama, di dalam nyanyian syukur Daud ini, Daud sedang memberitahu kita bahwa alamat pertama dan tepat yang harus kita tuju saat mengalami masa kesesakan adalah Tuhan. Mengapa harus Tuhan? Yang pertama, karena jika saudara datang dan berharap kepada manusia pada masa kesesakan, maka itu akan membuat saudara akan kecewa. Berikutnya, mengapa harus Tuhan? Karena manusia yang Anda harapkan bisa membantu Anda dalam kesesakan adalah manusia yang punya keterbatasan dan juga sama-sama membutuhkan pertolongan. Dan karena itu, ia tidak dapat terus-terusan menopang keperluan saudara dan juga kebutuhan saudara. Mengapa harus Tuhan? Karena Tuhan sudah pasti dan selalu menyediakan berkat bagi orang yang mengandalkan Dia. Jelas ditulis dalam Yeremia pasal 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merampatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daun tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya berharap pagi hari ini yang kita alami di dalam kehidupan kita, bahwa kita diberkati Tuhan karena kita adalah orang-orang yang mengandalkan Dia ketika kita berada di masa-masa kesesakan. Yang kedua yang diberitahukan oleh Daud di dalam nyanyian syukurnya ini kepada kita adalah Daud sedang memberitahu kepada kita bahwa kesanggupan Tuhan untuk menolong kita dalam kesesakan bisa dibuktikan. Perhatikan di 2 Samuel pasal 22 ayat 1. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Nah, kata Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan itu bisa dibuktikan, dan bahkan Daud sendiri mengalami bukti tersebut. Nah, untuk memperkuat alasan bahwa memang pertolongan Tuhan itu bisa dibuktikan, juga diungkapkan oleh pemazmur-pemazmur yang lain, misalnya Bani Korah di dalam Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua. Dia berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, kalau argumentasi ini masih kurang cukup untuk meyakinkan saudara bahwa pertolongan Tuhan itu bisa dibuktikan, maka masih ada yang bisa ditambahkan, yaitu pemazmur yang bernama Asaf, yang juga menulis bahwa ia pernah membuktikan pertolongan Tuhan pada masa-masa kesesakan dalam hidupnya. Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Nah, saya yakin dan percaya jika Daud, Bani Korah, Asaf telah membuktikan pertolongan Tuhan itu dalam masa-masa kesesakan mereka, kita pun bisa mengalami pertolongan Tuhan yang sama.
kita pun bisa membuktikan pertolongan Tuhan yang sama dalam kehidupan kita sekarang ini. Tuhan tidak ingin kita meragukan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Nah, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa kesesakan, saudara-saudara, kita seperti dikurung dalam penjara karena harus tinggal di dalam rumah. Kita terbelenggu oleh aturan protokol kesehatan demi pencegahan COVID-19, sehingga pergerakan kita serba terbatas dan tidak nyaman. Dan memang situasi ini tidak mengenakan dalam hidup kita, tetapi ini tetap harus kita lakukan dan patuhi untuk mendukung langkah pemerintah dalam pencegahan COVID-19 ini. Tetapi ada satu hal yang perlu saudara ketahui sebagai pesan firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, bahwa di dalam masa-masa yang sukar dan sulit seperti sekarang ini, Tuhan tetap sanggup membuktikan pertolongannya bagi Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Mengapa? Karena Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan. Tuhan itu bagi kita adalah kekuatan. Dia sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pertolongan Tuhan yang lainnya kita lihat dalam Alkitab dialami oleh Paulus dan Silas ketika mereka dibelenggu, dipasung di dalam penjara. Ketika keduanya dipasung di dalam penjara, mereka mengalami masa kesesakan dalam hidup mereka. Apa yang mereka lakukan di dalam penjara? Alkitab menulis dalam Kisah Rasul 16 ayat 9 sampai 29. Di sana yang mereka lakukan persis seperti yang pernah dilakukan oleh Daud, oleh Asaf, dan juga oleh Bani Korah. Yaitu pada tengah malam mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka menaikkan puji-pujian mereka kepada Tuhan. Dan setelah mereka melakukan itu, Tuhan segera membuktikan pertolongannya kepada Paulus dan Silas. Dikatakan sendi-sendi penjara itu goyah, belenggu-belenggu mereka terlepas, pintu-pintu penjara terbuka sehingga mereka terlepas dari masa kesesakan itu. Di sini lagi-lagi Tuhan kembali menyatakan pembuktian pertolongannya bagi orang yang berseru-seru kepadanya. Bahkan peristiwa itu, saudara-saudara, Tuhan pakai sebagai momentum untuk memenangkan kepala penjara yang menjaga mereka pada saat itu, yang sedang ketakutan atas peristiwa itu. Dan bukankah ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa? Di saat Paulus, Silas dilepaskan oleh Tuhan dalam masa kesesakan mereka, pada saat yang sama ada satu jiwa diselamatkan, bahkan seisi keluarganya atas peristiwa tersebut, yaitu kepala penjara dan seisi rumahnya. Bukankah di masa-masa kesesakan kita juga bisa menuai jiwa-jiwa? Saya percaya kalau hari-hari ini Tuhan sedang mengizinkan masa-masa kesesakan ini dalam kehidupan kita, karena Tuhan sedang menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi namanya. Yang percaya katakan amin. Luar biasa saudara cara Tuhan bekerja, karena itu selalulah andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah ragu minta tolong kepadanya saat saudara berada di dalam kesesakan. Maka saudara akan melihat Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam persoalan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan melihat pertolongan-Mu demi pertolongan-Mu dalam hidup kami di masa-masa kesesakan yang saat ini sedang kami alami, di mana kami tidak tahu sampai kapan masa kesesakan karena COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi satu hal yang Kau bagikan bagi kami, Engkau sampaikan bagi kami pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkau sanggup membuktikan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Memberkati seluruh jemaat-Mu, berkati usaha pekerjaan mereka, memberkati masa depan mereka, memberkati anak-anak mereka semua. Kalau mereka sedang dalam pergumulan, dalam nama Yesus diberikan jalan keluar. Kalau mereka sedang dalam keadaan sakit, kami berdoa disembuhkan dalam nama Yesus, sehingga pada pagi hari ini mereka boleh melihat bukti karya-Mu, bukti pertolongan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan saudara, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.